Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa, siswi SMP Plus Cordova, khususnya kelas 9, yang pada kesempatan kali ini kita masih tetap dalam upaya berikhtiar untuk menuntut ilmu. Dalam masa pandemi ini kita masih sesuaikan dengan protokol kesehatan. Semoga pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini selalu diiringi keberkahan, kemanfaatan. Mari kita mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Kemarin kita membahas tentang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bergeser beberapa lembar dari yang kemarin kita bahas, yaitu tentang bab zakat. Zakat ini bagian dari rukun iman atau rukun Islam? Ya, benar. Jadi zakat ini masuk kepada rukun Islam. Yang keberapa? Yang ketiga apa yang keempat? Ya, diingat-ingat sendiri itu. Zakat ini merupakan ritual ibadah yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh setiap manusia. Dalam tanda petik dia sebagai seorang muslimin, orang Islam, maka dia punya kewajiban untuk menunaikan atau menyalurkan zakat. Zakat ini hampir sama dengan, kalau dikaji dari proses sejarah, hampir sama dengan masa disyariatkannya puasa Ramadan. Puasa Ramadan disyariatkan pada tahun kedua hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka bersamaan dengan itu zakat juga disyariatkan bagi seluruh umat manusia, khususnya yang beragama Islam. Zakat ini mempunyai keutamaan yang memang sama-sama wajib, akan tetapi zakat ini mempunyai keutamaan yang mana di dalam Al-Quran, kalau tidak salah, di surah Al-Baqarah ayat 43 itu diabadikan bahwa Allah berfirman, wa aqimus sholat wa aqimus sholata wa atuz zakat wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholat, jadi dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Jadi antara sholat plus zakat ini mempunyai dua kesamaan hukum wajib. Akan tetapi sholat dan zakat mempunyai perbedaan. Memang sama-sama wajib, tapi mempunyai perbedaan. Sholat sebagai ibadah dari umat Islam untuk mengesahkan, untuk ta'abbud, bukti sebagai seorang hamba, bukti bahwa manusia sebagai seorang hamba dari yang menciptakannya. Maka sholat ini menjadi tanda bahwa manusia itu sebagai hambanya. Dan dari kedua antara sholat dan zakat ini merupakan ibadah yang memang semuanya perlu disyukuri oleh manusia. Yang ini mungkin jarang diklasifikasi
apakah antara sholat dan zakat ini hanya sekedar beda begitu saja, tapi pada intinya keduanya ini mempunyai titik kesamaan, yaitu berupa apa? Anugerah. Jadi kita sholat, kita zakat bukan karena niat dari kita, tidak, tapi itu semuanya karena anugerah yang diberikan, seperti itu. Sholat pun anugerah, zakat pun anugerah. Paham sampai di sini? Bahwa inti dari keduanya, sholat dan zakat, itu adalah kita bersyukur terhadap anugerah yang diberikan. Sebagai hamba kita laksanakan ibadah yang namanya sholat. Dianugerahi harta kita laksanakan dengan berupa ibadah, berupa zakat. Sudah paham sampai di sini? Kita lanjutkan lagi. Zakat ini ada dua. Ada zakat apa? Ya, benar. Ada zakat fitri. Yang kedua adalah zakat mal. Ada fitri, ada zakat fitri, ada zakat mal atau harta. Atau harta. Zakat fitri ini zakat yang kewajibannya ditunaikan ketika memasuki bulan Ramadan. Ini berupa makanan-makanan pokok, sebagaimana ketika kalian di pondok mendengarkan penjelasan zakat ya hampir sama. Ini zakat fitri, zakat yang kewajibannya dilaksanakan ketika bulan Ramadan, yang mana si manusia yang berkewajiban zakat itu hidup di dua masa, masa Ramadannya dan juga masa ketika dia mengikuti atau menutupi masa di Syawal atau Idul Fitri. Sehingga kalau ada orang hanya hidup di Ramadan sebelum tenggelam atau maghrib tiba, sebelum tenggelam matahari tiba, dia sudah meninggal, maka dia tidak wajib zakat. Kita masuk kepada zakat mal. Zakat mal ini merupakan rentetan zakat, kewajiban zakat yang banyak. Ada, kita ulas satu persatu bisa. Ada yang pertama itu zakatul nuqud atau zakat dari emas dan perak. Emas dan perak itu juga dizakati. Kalau emas dan perak juga dizakati, maka begitu pula dengan ternak atau yang disebut zakat an'am, zakat hewan ternak juga dizakati. Ada lagi zakat tijarah, terkait dengan zakat perdagangan, industri, jasa, pariwisata itu juga dizakati. Itu bagian dari zakat emas. Ada lagi zakat rikas. Rikas itu dari apa? Dari hasil apa? Temuan. Nah, rikas itu berasal dari temuan atau berupa tambang. Ada lagi ziro'ah, dari ziro'ah itu tanaman, dari tanaman. Itu macam-macam dari zakat. Dari kesemuanya ini, kalau ini kan memang sudah khusus, tapi kalau ini murni dari harta kekayaan, tapi penyalurannya berbeda. Ada yang memang sesuai, harus menunggu haul atau 1 tahun, haul yang 1 tahun ini itu bagi emas dan perak, terus
emas, perak, apa perdagangan, harta perdagangan, emas, perak. Nah, setelah itu ada yang memang kalau hasil dari tanaman itu harus panen. Kalau tanaman ada yang panen. Terus kalau temuan, nah, kalau harta temuan itu ketika ketemu, ketika ditemukan. Kalau temuan itu ketika ditemukan, seandainya ada di dasar tanah, digali, ketika ketemu baru di sana diwajibkan untuk zakat, yaitu 20%. Nah kalau panen, ya ketika panen. Kalau padi seandainya 1 tahun panen 2 kali, maka zakatnya juga 2 kali sesuai dengan masa waktu panennya. Seperti itu. Kalau perdagangan emas dan perak itu sesuai haul, jadi sampai satu tahun, seperti itu. Jika disebutkan bahwa apa? Kalau zakat emas dan perak itu sebagai zakat mal saja atau harta. Kebanyakan harta zakat mal itu dikenal sebagai zakatnya emas dan perak. Akan tetapi tidak. Banyak kalangan ulama semisal ulama kontemporer Yusuf Qaradawi, Wabah Zuhaili menyatakan bahwa yang dimaksud mal itu apa? Kalau di dalam Al-Quran itu diabadikan khudh min amwalihim. Yang dimaksud amwalihim itu adalah umum. Jadi tidak hanya kepada emas dan perak. Sehingga kita sudah membagi tadi, ada ternak, ada tanaman, ada temuan, ada tijarah, dagang atau industri. Itu juga dizakati. Sehingga maksud khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha wa sholli alaihim inna sholata sakanun lahum wallahu samiun alim. Kalau tidak salah redaksinya seperti itu. Yang dimaksud amwalihim itu adalah umum, tidak hanya kepada emas dan perak. Lantas terakhir, ini bisa dijadikan apa ya? Dijadikan tugas. Bisa kalian nanya kepada ustadz-ustadznya, yang penting itu dikerjakan dan kalian harus mengetahui. Nah, apakah termasuk bagian dari zakat mal ketika kita mempunyai profesi pekerjaan yang mana itu upah, bayaran atau gaji, honornya itu tinggi atau nominalnya sangat besar sekali? Apakah profesi itu juga masuk kepada zakat mal, zakat harta? Kalau iya, berapa harus disalurkan zakat profesi itu? Kalau iya, kalau tidak ya nggak apa-apa. Silakan cari, teliti, baca banyak buku-buku. Kalian di pesantren ada perpustakaan, silakan baca-baca, dalami. Kalau masih kurang paham, bertanya kepada ustadz-ustadznya yang ada di pesantren. Kalau memang nanti kita punya kesempatan bertemu, pastinya kita akan membahas ini lebih detail lagi, lebih menyeluruh lagi. Yang terakhir, pastinya semoga kita berdoa bersama-sama COVID-19 segera berlalu, diangkat oleh Allah, dan kita dijauhkan dari wabah ini, dan semoga semuanya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini, kalau ada pertanyaan ya disimpan dulu. Ini sekelumit masih hanya sekedar pengantar dari materi zakat, yang mana mungkin lebih detailnya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, maklum, karena Bapak ini juga insan yang pasti nisyan, manusia yang pasti lupa. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.